Oh. Setia, Pak. Ya 25 tahun yang lalu saya diketkan sama Ustaz Teti oleh salah. 25 tahun yang lalu saya masih diketkan Pak Nanang, dulu masih ingat beliau. Naik ke sini, naik Astra Star tahun 86. Naik motor dari Surabaya gitu kan. Berangkat habis subuh nyampe sini isi pelatihan. Nah, kalau saya tanya jawabnya masih seperti itu, berarti 25 tahun yang lalu saya datang ke sini sampai hari ini bodoh. Berarti nggak berkembang, nggak kreatif gitu kan. Maka kalau kita sambung dengan judulnya Milad yang ke-30 gitu kan. Milad itu adalah kita peringati sebagai kelahiran. Maka ya harus ada kelahiran baru lagi loh. Kenapa? Kalau 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu masih bodoh baik, kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Maka kita harus kreatif. Oke, saya tanya lagi, bagaimana kabarnya siang hari ini? Orang wani jawab. Kok nggak wani jawab? Oh, saya kasih yang baru ya. Saya itu hari ini bingung tadi, dulu itu masuk datang ini acara pengajian, apa acara pelatihan gitu loh. Kan gitu. Hari ketika datang saya bingung. Nah, acara pelatihan kayak dikei panggung, dikei mimbar gitu loh. Nah, acara pengajian lah saya ini bukan penceramah kan gitu loh. Kan repot saya hari ini bingung. Jadi karena apa namanya? Jadi saya sudah siapkan materi gitu kan, pakai slide, pakai musik, ono film. Begitu nyampe di sini saya bingung. Nah, kita tayang noleng di katanya. Nanti kita ketemu lagi deh di lain waktu khusus untuk pelatihan BCM-nya. Oke, sekali lagi saya kasih tambahan satu. Kalau saya tanya kabarnya, jawabnya begini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Jawabnya Panas. jawab dulu dengan alhamdulillah. Tangannya diangkat begini, bisa? Saged? Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Terus? Panas. Luar biasa. Cek biyen ngono kuwi, kok ganti ngono lho. Alhamdulillah, tangannya diangkat dua-duanya. Alhamdulillah. Ngoten-ngoten. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Pagi ini cerah apa mboten? Panas. Oke, lagi. Lanjut ya, habis alhamdulillah, pagi yang Cerah. cerah. Lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah. Makin bertakwa. Bisa? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, makin bertakwa. Nah, kita coba ya. Nanti hari besok sudah masuk belum TPV-nya? Sudah. Nanti sudah. Selasa? Kok Selasa? Nanti ya masuk. Enggak besok. Besok libur. Oh, besok libur. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria. Makin bertakwa. Makin bertakwa. Yes. Nah, kenapa begitu? Kita mulai aktivitas yang pagi hari ini dengan mengucap rasa dimulai pembelajaran dengan senyum. Katanya. Mudah-mudahan selesai belajar anak-anak semakin bertambah takwanya. Oke, alhamdulillah. Melanjutkan tadi dari Ustaz Zofir gitu kan, luar biasa. Kalau saya ditanya hari ini itu gini, Pak Nanang pekerjaannya apa? Saya jawab begini, pekerjaan saya guru ngaji. Bahkan di KTP pun sampai hari ini nggak berubah, masih seorang guru. Kira-kira nek jenengan pantes mantu guru ngaji ngoten niku terus mungkin. Guyu, gak enak iki. Guyune ndak enak iki. Ya itulah nasib seorang guru ngaji. Ojo oleh guru ngaji ra ono duwite. Betul itu. Nggih napa nggih? Bayarannya sih. Itulah menurut jenengan. Tapi dengan kalimat ini saya pernah tersinggung. Akhirnya saya berhenti jadi guru ngaji, masuk ke dunia industri. Kenapa? Jadi guru ngaji gak ada duitnya, Pak. Saya pernah terjebak dengan ini, akhirnya saya putuskan saya masuk dunia industri. Begitu masuk dunia industri, ternyata jadi guru ngaji di dunia industri itu juga bisa.
Maka kalau saya ditanya hari ini pekerjaannya apa? Pekerjaan saya guru ngaji. Sampingannya nopo Pak Nana? Sampingannya jadi direktur sebuah perusahaan. Betul toh? Kalau ditanya anak-anak, Bu, Pak, jenengan pekerjaannya apa? Guru ngaji. Sampingannya apa? Sampingannya apa? Jadiin? Gitu loh, keren. Ketika saya masuk ke dunia industri gitu kan, saya menerapkan pembelajaran Al-Quran di dunia industri begitu luar biasa. Kenapa pertanyaan gini? Kalau orang di dunia kerja apapun, kalau saya sudah melihat Pak, Ibu, Ustaz-Ustaz dunia industri begitu luar biasa kekejamannya, luar biasa, Masya Allah gitu kan, sikut-sikutan dan macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran dalam diri mereka. Maka kalau seorang santri mengambil jabatan penting, katanya Ustadz Amin tadi itu, saya itu gak golek-golek jabatan, tapi nek jabatan teko ora oleh ditolak. Engko nek ngasih jabatan gelap mah doai. Kenapa gelap mata? Karena tidak ada Al-Quran dalam dirinya. Nggih, monggo. Siap insyaallah. Oke, lanjut ke. Mudah-mudahan para pembina kita diparingi sehat sehingga bisa menemani kita, oke? Nah, selanjutnya maka saya mau mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi begini, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, coba, kalau orang yang sebaik-baik ini kan predikat yang dicantumkan oleh Nabi bahwa sebaik-baik orang itu yang seperti apa? Yang belajar. Kata awalnya adalah belajar. Kata kedua baru mengajar. Nah, maka kenapa kok saya pede jadi seorang guru ngaji? Karena apa? Jadi guru ngaji itu predikat jabatan yang paling tinggi. Dokter ini kalah, Pak. Dokter kalah, presiden kalah, direktur kalah. Karena itu belum sebaik-baik orang. Gila mungkin. Kenapa kata Nabi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, maka kita ini harus bersyukur. Saya melihat para emak-emak loh, mbak-mbak, ada yang mbak-mbak. Mbak. Mudah-mudahan yang mbak-mbak segera ketemu jodohnya. Kok ketawa tuh Bu? Nah, ini penting gitu kan. Maka ini saya pegang sampai hari ini bahwasannya apa? Saya pede, meskipun hari ini saya jadi seorang manajer, jadi seorang direktur. Saya selalu kalau ditanya sama teman-teman pekerjaannya apa? Guru. Begitu saya cerita, Bapak Nana guru ngaji kan titik bayarannya. Iya, kenapa dengan guru ngaji? Nah, tapi ternyata apa? Kurikulum Al-Quran itu ketika saya tempatkan untuk membina anak-anak saya di perusahaan, subhanallah. Bagaimana saya di perusahaan itu mengajarkan sholat berjamaah. Bagaimana mengajarkan puasa bersama. Maka nilai-nilai dalam perusahaan itu pun akan menjadi nilai-nilai yang mengandung pembelajaran Al-Quran. Nah, kalau panjenengan berkutit hari ini berkutat di TPQ, maka anak-anak kita harus kita lahirkan, nanti kita didik menjadi anak-anak yang paham Al-Quran. Ketika mereka menjadi menempati posisi jabatan apapun, mereka menerapkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan. Nah, saya mau cerita saja. Sebaik-baik orang ini kriterianya cuma dua. Maka kita, seperti kata Ustaz Dovir tadi, tidak boleh pensiun. Tidak boleh sampai apa? Sampai akhir masih awal kok mampu nggak tekan dari ini katanya beliau Ustaz Amin sampai zaman apa? Dahulu kala kok kayak puluh tahun loh teman. Ya dilakoni. Kenapa? Karena kebahagiaan kita itu kalau saya
Adu-adu teko Tulungagung berangkat ke Surabaya tadi malam jam 12 nyampe di Dukun hari ini karena cintanya saya sama panjenengan, sama orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Sederhana. Kalau tidak karena Al-Quran saya tidak akan datang. Karena Pak, saya sudah berhenti training Pak, sudah berhenti memberikan pelatihan itu sejak tahun 2012. Tapi kalau sing ngundang guru TPQ, saya pastikan kalau ada waktu saya pasti hadir. Kenapa? Karena cintanya dengan Al-Quran. Nek ketemu guru ngaji itu Masya Allah adem meskipun sumuk. Meskipun kipas-kipas tapi adem motornya. Kenapa? Karena saya ada di lingkungan yang luar biasa, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mengajar. Maka kalau ada seorang guru tidak mau menghadiri forum seperti ini, tidak mau ikut pelatihan, nggak mau belajar lagi, maka predikat itu tidak bisa menyandang pada dirinya. Mau hanya ngajar, tapi tidak mau belajar, nggak bisa. Maka kata Nabi, ya mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina, bahkan sampai ke liang. Nah, intinya apa? Ya sampai usia berapapun kata saya benar, tidak ada pensiun. Sampai hari ini pun saya juga sama, masih belajar. 3 bulan yang lalu saya masih belajar metodologi tahfidz. Bagaimana mengajarkan tahfidz untuk anak-anak TPQ. Ben cepet hafalin, saya harus belajar. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, kita nggak cukup belajar tentang Al-Qurannya saja, seni bacaan Al-Qurannya, seni menghafalnya, tetapi kita juga harus belajar bagaimana metodologi cara mengajarkannya. Kenapa begitu? Satu ini, karena ada seorang itu yang bacaan Qurannya begitu bagus luar biasa, tapi nek disuruh ngajar nggak bisa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu bagaimana cara mengajarkan Al-Quran. Maka metodologi itu penting. Nah ini saudara sekalian. Maka alhamdulillah sebaik-baik orang ini kita harus bersyukur. Kita masih diringankan kaki kita untuk melangkah menghadiri forum-forum seperti ini. Ini nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nah yang kedua begini. Ada cerita yang ketika zaman Nabi, cerita ini saya kira bagi kalangan guru sudah sangat terkenal. Kalau jenengan belum tahu cerita ini, berarti dolane kurang atau belajarnya kurang akeh gitu kan. Saya hanya mengulang lagi gitu. Pada zaman Nabi dulu itu ada seorang pengemis Yahudi buta. Pekerjaannya ngemis, agamanya Yahudi, fisiknya buta. Pekerjaan tambahannya, bukan pekerjaan utamanya apa? Mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi. Ini ada di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Setiap hari orang ini kalau ketemu orang ngelek-ngelek Nabi, menjelek-jelekan Nabi, memfitnah Nabi. Tetapi Buntan, betul apa-apa. Saya tadi guyon kok. Karena melihat mak-mak tadi kok kipas-kipas. Tekan di bawah lali sampean. Menghina sinten mau? Nabi. Tetapi ustaz-ustaz sekalian, Nabi itu setiap pagi itu datang ke rumah pengemis ini untuk menyuapi. Subhanallah. Coba ya kan. Datang setiap pagi untuk menyuapi. Ketika disuapi, diilokne, difitnah, Nabi diam. Dan itu dilakukan Nabi sampai Nabi itu meninggal. Nah kemudian ketika Nabi meninggal, singkat cerita, Abu Bakar bertanya pada Aisyah, "Hai Aisyah, adakah amalan Nabi yang belum aku lakukan?" Aisyah mengatakan ada. Nabi itu setiap pagi datang ke rumah seorang pengemis Yahudi buta untuk memberikan makan. Tidak pakai lama, besok pagi Abu Bakar berangkat.
Ketika sampai di sana langsung disuapi tuh si pengemis itu. Begitu disuapi sama pengemis itu dilepeh. Apa dilepeh itu bahasa dukun nih? Dikeluarkan. Sama gitu. Dilepeh itu. Ya ditokne meneh ngoten lho, Bu. Ya kan biasanya bahasa Surabaya sampai dukun itu ada perbedaan. Sami nggih. Sami. Dilepeh gitu kan. Kemudian si pengemis mengatakan begini, "Sopo kowe?" Bahasane iki bahasa dukun ya. Sama kamu gitu kan. Ya aku orang yang biasanya menyuapimu. Kemudian si pengemis menjawab, "Bukan, engkau bukan orang yang biasanya menyuapiku." Kenapa? Karena orang yang biasa menyuapiku tidak sakit mulut ini mengunyah. Coba bayangkan. Jadi Nabi itu, gitu kan, ketika datang ke rumah pengemis ini, roti itu dimamah dulu. Tahu dimamah nggih? Nek mak-mak nggak tahu dimamah sungguh terlalu kok. Dimamah dulu, baru disup. Kenapa? Karena Nabi tahu pengemis ini tidak mempunyai gigi. Coba bayangkan. Karena Abu Bakar tidak paham itu, langsung disuapi dan dilepeh. Maka si pengemis tahu bahwa ini bukan orang yang biasanya. Kemudian ditanya, "Bohong, engkau bukan orang yang biasanya menyuap itu. Siapa kamu?" Akhirnya Abu Bakar menjawab begini, "Ya, aku memang bukan orang yang biasanya menyuapimu." Lalu kemana orang yang biasa menyuapiku itu? Orang yang biasanya menyuapimu itu sudah meninggal. Siapa dia? Dijawab oleh Abu Bakar, orang yang biasa menyuapimu adalah Muhammad Rasulullah. Coba ya. Ketika mendengar kata Muhammad, tubuh pengemis ini bergetar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar. Kisah ini sangat tersohor. Bagi seorang pendidik ini hal yang luar biasa. Ada banyak hikmah dalam kisah ini. Satu begini. Ustaz-ustazah, sebagai seorang pendidik, kadang kita menempel anak-anak kita itu anak nakal, santri ndablek kan. Ora iso meneng iku di ngono bocah kok. Anake lho, sing disalahne bapake. Sing pencilaan anake, sing disalahne bapake. Bapake iku salah. Anjene anake kok anak-anak santri TP iki nolong pencet tanggane, anjene lho ya sing salah Bapak Iman. Nah itu dinamika. Maka kalau kita belajar dari kisah ini tadi sederhana. Nabi itu memahami betul siapa yang didakwai. Gitu ya. Dia tahu betul pengemis ini tidak punya gigi, maka kalau saya kasih makan roti, dia tidak bisa makan. Maka harus dihaluskan dulu. Maksudnya apa? Kalau dalam pendidikan, kita harus paham anak kita itu punya karakter yang seperti kalau kita nggak paham karakter satu-satu santri kita, nanti digebyau ya. Arek sing menengu dikira aling-alim. Gitu apa nggih? Arek sing nurut gurune dikira sing paling apik. Gitu apa nggih? Nggih. Padahal ada anak sing pencetok. Cekat. Udah koncone. Ayo Ustazah, nyapa? Jadi Ustazah, ada anak yang suka usil. Lah anak yang seperti ini distempeli anak yang ya loh. Padahal, ayo kita lihat nih. Justru ada anak-anak itu karena tidak terakomodir oleh kita dalam pembelajaran, mereka melakukan aktivitas yang berlebih. Ada anak yang energinya berlebih, gitu kan. Ada anak yang sekali membaca duduk langsung dok, mari ngono boleh aktivitas yang lain. Ada nggak punya santri yang begitu? Ada? Banyak? Lumayan. Alhamdulillah berarti jenengan punya kader-kader santri yang luar biasa. Berarti kalau santrinya luar biasa, gurunya harus luar biasa. Mungkin apa nggih? Enggak, ya harus mau belajar bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti itu. Saya pernah ditanya sama guru-guru saya begini, Pak Nanang, ya
kita punya santri yang seperti ini. Ya kenapa? Kalau katanya teman saya, nggak boleh mengatakan anak itu nakal. Loh, terus bagaimana? Anak itu istimewa. Arabmu. Jadi guru ini medongkol kan gitu. Enak anak kali ngomong, ya enak ngomong aku sih nyekel mic kok. Nah, kemudian ditanya begini, ini mau sampai kapan anak ini ganggu dapat komplain dari wali murid? Saya jawab sampai anak ini lulus. Lah nek gak lulus Pak Nanan, yo open ngono. Loh, nggih napa nggih? Kenapa kata Ustaz? Tadi kan kita nggak mencari-cari murid, tapi kalau diamanai seorang murid, ya harus diterima. Kita nggak boleh milih-milih murid. Ono murid sing menang, sing nurut, sing pencilakan, sing budoan gurune, gak macane tok gurune digudo. Ya harus diterima. Maka apa yang dilakukan? Ya gurunya yang harus belajar. Itu menjadi penting gitu kan. Nah kalau kita nggak mau belajar, maka ya kita nggak akan bertumbuh gitu, nggak akan berkembang. Itu contoh sederhana. Maka kalau saya ditanya, Pak Nana sampai kapan? Ya sampai anak ini lulus. Nah Pak Nana nggak lulus, ya open. Kali kuat-kuatan, kuat gurune apa kuat muridnya? Kuat muridnya berarti gurune kudu kuat gitu saja rumusnya. Pertanyaan kedua begini, ketika ada seorang anak, kata definisi umum ya, definisi istimewa tadi itu, kita semakin mengeluhkan anak itu, saya jamin dan saya garansi anak itu tidak akan lulus. Semakin jenengan sambatan tentang anak itu tambah gudo. Nggih? Mak-mak ini yang paling pahami. Coba kalau jenengan punya putra yang gudo, nggih, jenengan nesu-nesu, tambah gudo apa meneng? Nesu-nesu. Tambah gudo. Dan kenapa? Ini sederhana. Saya katakan begini sering. Itu diawali dari pertama kali kita berangkat dari rumah. Kalau ada seorang guru berangkat dari rumah, satu, budale wis gak ndonga. Katanya, gak atik lu pokoknya budal. Mari ngono wis budal tok. Di rumah tanggal tuwek. Mari ngono mari habis itu mari tukaran ambek bojone. Anake Budo. Nah, berangkat ke TPQ, suasana hatinya galau, wis gak tenang gitu kan. Pertanyaannya begini, lah nek gurune saja ndak tenang, ndak nyaman, suasana hatinya galau seperti itu, lah kok budal ngajar? Kira-kira kelasnya bisa tertib apa malah digudo mbek murid? Malah digudo. Kenapa Ustaz-ustaz sekalian? Karena energi itu tersampaikan oleh anak-anak kita. Maka hati-hati ketika kita berangkat ngajar. Maka saya bikin kebijakan kalau di lembaga saya. Seorang guru kalau datang, itu yang pertama harus dilakukan adalah wudhu dulu. Gurunya pedake luntur. Ya nek ngoten ngeten mawon pun. Sadurunge budal wudu dhisik baru wedakan. Sik to, sampean niki kok wedi wedake luntur arep ngajar apa arep kondangan? Angel men to ya. Nah, ya sudah begitu. Wudu dulu, gurunya harus berdoa lebih. Itu wajib. Itu jadi SOP di tempat kita. Loh, Pak Nana, berarti kalau begitu saya tidak bisa telat, ora iso. Jadi kalau jenengan maksudnya jam 4, datangnya jam 4. Lah kapan arep wudune, kapan arep berdoanya? Nggak bisa. Nah, ini sederhana. Kalau di tempat kita, lembaga kita datang itu berdoa dulu. Kenapa? Susah saudara. Yang kita hadapi adalah manusia, anak. Kalau kita saja hati kita nggak bersih,
maka tidak akan bisa membersihkan hatinya anak. Nggak nyambung frekuensinya. Nggak nyambung. Kenapa? Karena itu ada Bu Ratna. Coba nih ditanyakan. Kita itu alhamdulillah diamanai anak-anak yang luar biasa. Nek di rumahnya itu meso itu biasa. Ketemu koncone obat titik meso. Coba bayangkan kalau jenengan punya santri seperti itu, kebayang apa mboten? Mboten. Jenengan datang ke tempat saya. Nanti saya temukan sama anaknya. Gurunya aja dipisui. Padahal itu masih anak TK. Lah ini kalau kita hadapi dengan cara-cara dimarahi, disenangi itu tidak bisa. Maka harus dimulai dari kita dulu. Kita harus tenang dulu. Contoh sederhana begini. Ada yang masih punya bayi usia belum 1 tahun? Halo? Ada, Pak. Ada, Bu. Pinten usianya? 1 tahun. Saya mau tanya begini. Niku mbahe napa ibuke? Loh, lah ibuke pundi? Waduh, piye lah masih pangku malah mbahe terus pundi. Coba gini. Contoh ya. Jenengan pelajari dan jenengan amati. Ketika anak kita tidur malam hari, kemudian nangis bangun di malam hari. Itu ya. Jenengan langsung respon, anaknya tambah nangis apa diem? Tambah? Yakin diem. Ketika kita baru bangun tiba-tiba langsung nyanda anak, itu anak itu tidak akan diem. Kenapa? Anak merasakan energi kita. Maka rumusnya sederhana. Ketika kita mau pegang anak, yakinkan bahwa kita itu tenang dulu. Nyambung nanti. Kalau enggak nanti bingung, dia apa anak itu gak menang. Itu bisa jadi karena apa? Karena kita nggak tenang ketika memegang si A. Sama dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran kita berangkat ngajar itu nggak tenang, sudahlah. Maka Anda akan maksimal pembelajarannya. Nah ini yang apa namanya menjadi penting. Kenapa kemudian menjadi di tempat kita jadi SOP. Guru datang itu kalau tidak sempat wudu di rumah, ya wudunya di sekolahan. Nek wedi wedake luntur, ya wudune ning omah, wedaan dhisik, terus bengesan. Tapi aja kandel-kandel bengesane. Bayarane kontek gawe tuku. Nah, berangkat jalan dengan doa. Ustazahnya lah itu jadi SOP di tempat kita. Anak-anak pun sama, ketika datang itu tidak langsung masuk kelas, tapi ketika datang itu diarahkan sama guru-gurunya untuk ambil air wudu. Ayo wudu dulu, baru nanti kegiatan pembukaan, baru pembelajaran. Kenapa? Nah ini implementasi sederhana. Ketika seorang guru, murid datang ini disucikan dulu spiritualnya, ruhiyahnya, kira-kira paling nggak turun nggak tadi? Yang awalnya emosi, yang awalnya nggak tenang. Anak-anak kita Ustazah, ketika berangkat itu bisa jadi seperti kita. Apalagi yang anaknya Ustaz dan gitu, tanggal itu tukaran sampai bojone, kira-kira sampai anaknya yo santri ini dewi, nah gitu kan. Coba kebayang suasana ini kebawa ke TPG kita, Masya Allah, luar biasa. Maka ada SOP yang kita lakukan di cleaning dulu. Karena anak ini titipannya Allah, maka kita mintakan kepada Allah. Itu sudah diajarkan dengan cara apa? Ya didongani, ya dibersihkan secara fisik dengan berwudu. Nek mboten percaya dengan cobi. Saya sudah melakukan ini 16 tahun. Jadi tidak ngomong Pak, wis tak lakoni dan itu jadi SOP. Jadi kalau TPQ maksudnya jam 4, ya gurunya tekone setengah 4. Waduh Pak, bayaran gak sepiro tekone di sini, aneh wis. Nah, maka kalau kita bicara milad yang ke-30, maka sederhana. Makna milad itu apa? Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan
Kita TPQ kita masing-masing. Ada nggak sesuatu perubahan yang baru ketika dilahirkan lagi? Dari tahun ke tahun ada nggak sesuatu yang meningkat? Mosok tambah tambah dahulu kala tambah purba tadi itu yuk gak tambah api solate kan gitu kan. Lah lembaga pun sama, harus ada sesuatu yang baru. Dan ternyata usaha sekalian itu berdampak cukup besar terhadap perilaku anak di sekolah, termasuk gurunya. Mau tidak mau kan ngaji di sini. Kalau di tempat kita kalau pagi datang itu gurunya sudah berwudu, mereka baca Al-Ma'surat dulu. Sudah baca Al-Ma'surat nggak sampai 15 menit selesai. Minimal guru ini disiram dulu dengan bacaan Al-Qur'an. Anaknya datang dijak wudu, coba bayangkan. Sebenarnya begini, contoh nih. Ini ada kelas keramik kan. Di lapangan itu geletok. Sponsor lewat. Hujan beletok di sana. Kalau itu beletok apa jenengan lewati, jenengan langsung naik atau jenengan cuci kaki dulu. Santrinya juga melewati tempat yang sama, beletok-beletokan. Beletok ngerti gitu? Langsung diizinkan masuk atau cuci kaki dulu? Dibersihkan dulu kan? Ya itu fisiknya. Sama dengan apa namanya kita mau ngajar, maka sampah-sampah emosi dalam diri kita harus dibersihkan. Kotoran-kotoran dalam diri kita harus dibersihkan. Dengan cara apa? Wudu. Nah. Yang kedua habis berwudu dijak ngaji baru mulai belajar. Kira-kira sakit mboten? Ustaz. Ustaz. Sakit betul gini kan? Nek melboni jam 4, tekone gurune setengah 4. Tapi bayarannya gak nambah. Logikanya sederhana, gitu kan? Jadi itu kita masuk dengan beledokan ini dibersihkan. Hasilnya insya Allah akan anak-anak ini akan jauh lebih luar. Kita akan mudah. Jadi tidak cukup gurunya, nggak cukup muridnya. Sak pengelola nih. Jenengan tadi ceritakan ya tentang kita itu harus menghormati dan menghargai para perintis. Saya mau tanya, di kantornya PPTKA ada foto-fotonya perintis enggak? Terus apa hubungannya? Apa nih di pajak fotonya kudu mati dhisik? Kan ya udah harus loh.